Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu terdengar bersemangat sekali. Apakah ada masalah dengan pekerjaanmu? Enggak, Zain. Aku senang karena kamu sudah membantu aku bangkit dari keterpurukan ekonomi yang sedang aku jalani. Terima kasih banyak ya, Zain. Dan sekarang aku sudah mengerjakan ada beberapa program travel yang akan aku lakukan untuk travel kamu ini. Benarkah? Dan seperti apakah paket wisata itu? Aku sedang membuat paket untuk wisata Taj Mahal. Dan di dalam paket itu maksimal grupnya itu 15 orang. Kalau ada 10 orang, mereka akan mendapatkan diskon sebanyak 20%. Dan mereka juga akan menginap di hotel bintang 4. Tapi apa kamu yakin kalau hotel itu akan mau bekerja sama dengan paket wisata kita? Kamu jangan khawatir. Aku udah nelpon beberapa hotel bintang 4 di sini dan mereka semua sangat-sangat tertarik dengan program yang sedang aku buat. Bahkan ada beberapa yang menawarkan diskon kalau memang orang-orang itu akan menginap di hotel selama 2 malam. Wow, itu ide yang luar biasa. Tapi dari sekian banyak tempat, kenapa kamu pilih promosikan Taj Mahal? Karena aku sangat kagum dengan Taj Mahal. Itu tempat yang sangat indah. Melambangkan sebuah cinta sejati. Jadi aku pikir Taj Mahal adalah tempat yang terbaik. Maafkan aku, Najwa. Aku tahu saat ini kamu sedang terluka. Karena suami kamu sedang mempersiapkan menikahnya dengan perempuan lain. Aku merasa bersalah telah membuat kamu berpisah dari cinta sejati kamu. Najwa, aku percaya idemu ini sangat luar biasa. Dan aku yakin ini akan berhasil di perusahaanku. Amin, insya Allah. Oke Najwa, fokus pada pekerjaanmu. Dan jangan khawatirkan aku harus kembali ke dalam bentuk terapi. Suster sudah menungguku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zain. Pak Abu? Nah Aldi, maaf, Bapak malam-malam datang ke sini karena ada yang mau Bapak sampaikan sama Nak Aldi. Soal apa Pak Abu? Kalau bisa jangan di sini, karena tembok di sini pun itu bisa nguping. Itu kan bapaknya Najwa. Mereka pasti bicara tentang Najwa. Gimana kalau di tempat lain, Aldi? Oke, ikut saya. Iya, makasih. Pak Abu, mau bicarain soal apa? Nah Aldi, tentunya soal Najwa. Memangnya Nah Aldi nggak berminat lagi untuk nikahin Najwa. Pak Abu, sampai saya mati pun, saya hanya ingin Najwa yang mendampingi saya. Bagus itu Nah Aldi. Kebetulan Bapak ini punya nomor Najwa di India. Beneran Pak? Bapak dapatnya gimana Pak? Betul dong Nah Aldi. Masa sih Bapak bohong? Kalau Bapak bohong, nggak mungkin malam-malam begini Bapak datang ke Nah Aldi. Tadi siang, Najwa telepon ibunya. Dan Bapak catat tuh nomor telepon Najwa yang di India. Boleh saya minta Pak? Nah Aldi, itu soal gampang, soal kecil. Tapi kan informasi telepon ini nggak ada yang gratis, Nah Aldi. Oke, 100.000 cukup dong? Enggak, ya, udah, semuanya aja deh. Ini nomor teleponnya. Terima kasih Nah Aldi, ya.
Selamat malam Pak, ada yang bisa kami bantu? Malam. Saya mau bertanya tentang korban kecelakaan kemarin. Apa benar mereka dirawat di sini? Benar Pak, semuanya dirawat di sini. Lalu korban yang bernama Nona Nazwa ada di kamar berapa? Nazwa, oh dia sudah tidak ada di sini lagi Pak. Dia sudah check out dari rumah sakit. Najwa udah keluar dari rumah sakit. Kamu tahu sekarang dia kemana? Nggak tahu. Tolong kamu secepatnya cari tahu dan kasih kabar ke saya. Sekian. Jadi positif, Najwa masih hidup. Iya, Mi. Dan kemungkinan besar Najwa akan balik lagi ke Jakarta. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Mi. Dion, kecemasan tidak akan membuat kamu tiba-tiba menjadi pintar. Tenang aja. Tapi aku benar-benar kehabisan akal, Mi. Untuk misahin Aldi dan juga Najwa. Mami sudah menemukan ide yang hebat untuk membuat Najwa tetap berada di India. Ini kan nomor Indonesia. Jangan-jangan ibu. Tapi itu jam segini ibu kenapa nelpon? Assalamualaikum, Bu. Ibu. Waalaikumsalam, Najwa. Maaf ya. Udah membuat kamu sakit. Ada apa, Aldi? Kamu tahu nomor telepon aku dari mana? Najwa, nggak penting aku dapat dari mana. Yang terpenting kan, kalau aku dapat nomor kamu itu artinya aku masih peduli sama kamu. Kamu gimana di sana? Aldi, saat ini aku benar-benar capek, aku mau istirahat. Tunggu Najwa. Kamu kenapa nggak balik ke Jakarta sih? Kamu tahu kan, di sini semua orang menunggu kamu, termasuk aku. Aldi, itu bukan urusan kamu. Dan satu lagi, aku minta tolong jangan hubungi aku lagi. Tunggu. Kamu kayaknya lagi marah ya? Apa kamu sama Rehan? Apa ada masalah dengan Rehan juga? Iya, aku sedang bersama Rehan. Dan hubungan aku dengan Rehan baik-baik saja, jadi kamu gak usah khawatir. Oke, kalau begitu. Aku cuma ingin sampein, ya walaupun kamu mungkin masih marah sama aku, dan aku memang mantan suami kamu, tapi kan paling tidak aku masih sahabat kamu. Jadi, kalau seandainya kamu ada masalah apa-apa, kamu cerita sama aku. Aku pasti akan bantu, Najwa. Sekali lagi, tolong jangan hubungi aku lagi. Assalamualaikum. Najwa, tuh. Rasakan kamu, Al. Kamu harus tahu gimana rasanya ditolak oleh orang yang kamu cintai. Tapi rupanya Najwa masih hidup dan baik-baik aja di sana. Kalau gitu, aku akan pastikan Najwa akan berada di India selamanya. Biar Aldi tidak pernah bisa rujuk dengan Najwa. Saya sangat terkejut. Tidak mungkin ibu datang pagi-pagi seperti ini kalau tidak ada sesuatu yang penting sekali. Benar sekali, Mr. Chopra. Karena saya telah menemukan sebuah rahasia besar yang telah disembunyikan Rehan dari kita. Rahasia besar seperti apa? Maafkan saya, Mr. Chopra. Tapi Rehan telah membuat kita semua kecewa. Tapi saya tidak bisa menahan sendiri kenyataan ini. Saya telah mencari kebenarannya. Dan saya telah menemukan dokumen resminya. Ternyata Rehan telah menikah dengan wanita lain. Apa? Kurang ajar.
Rupanya Rehan selama ini telah menipu kita semua dengan menyembunyikan pernikahannya. Saya mengerti pasti Mr. Chopra sangat marah dan kecewa. Saya juga begitu. Tapi saya mohon kendalikan diri dulu. Mohon tenanglah Mr. Chopra. Saya tidak ingin masalah ini sampai diketahui oleh orang lain. Cukup kita berdua saja yang tahu. Apa maksud ibu? Saya tidak rela Rehan melakukan penipuan ini. Priti sangat mencintai Rehan. Dan kalau sampai dia tahu tentang kebenaran ini, dia pasti akan bunuh diri. Karena itulah Mr. Chopra, Priti tidak boleh mengetahui hal ini. Karena Rehan juga tidak tahu kalau saya sudah tahu. Jadi sekarang, apa yang ingin ibu sampaikan kepada saya? Kita harus menyimpan kebenaran ini. Karena saya khawatir kebenaran ini akan merusak rencana pernikahan Rehan dan Priti. Tapi saya tidak bisa membiarkan laki-laki pembohong itu menikahi putri saya. Tapi ada beberapa hal yang Mr. Chopra harus ketahui. Saya mendapat laporan dari polisi bahwa perempuan yang menjadi istri Rehan itu mendapat kecelakaan di India. Tapi Rehan tenang-tenang saja, dia di rumah. Dia tidak pergi kemana-mana. Kalau memang mereka masih mempunyai hubungan, Rehan tidak mungkin bisa tenang. Mr. Chopra tahu apa artinya? Bisa saja pada saat ini, Rehan dan perempuan itu sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Saya hanya memikirkan putri saya kalau dia sampai tahu mengenai kebenaran ini. Saya tidak akan membiarkan putri saya menderita. Saya sangat mengerti kecemasan Mr. Chopra. Karena saya juga mencemaskan hal yang sama. Saya tidak ingin pernikahan Rehan dan Priti rusak. Dan saya sama sekali tidak rela perempuan dari Indonesia itu memasuki kehidupan kita. Karena itu Mr. Chopra harus membantu saya. Kita harus menemukan perempuan itu dan mengusir dia keluar dari itu. Saya setuju. Saya akan bantu Ibu Priyanka untuk mencari perempuan itu dan melenyapkan dia bagaimanapun caranya. Demi kebahagiaan putri saya. Aku hanyalah sebutir debu dibanding luasnya kekuasaan-Mu, ya Allah. Tuntunlah aku, ya Allah. Bimbinglah hatiku untuk menunjukkan kebenaran itu. Kebenaran yang aku sembunyikan dari ibuku. Kebenaran yang telah menyembunyikan istriku Najwa dari semua orang. Najwa, bersiap-siaplah. Kamu ikut ke India. Aku ikut ke India. Ya. Tapi ibu kamu gimana? Aku lebih mengkhawatirkan kalau kamu sendirian di sini. Rehan, tapi ibu kamu gimana kalau ngeliat aku? Tidak usah kamu pikirkan. Kamu akan tinggal di hotel, bukan di rumah ibuku. Kenapa aku bisa sangat tidak berdaya untuk mengungkapkan kebenaran bahwa aku sudah menikahi perempuan yang kucintai? Ya Allah, berikan aku keberanian untuk menghadapi masalah ini. Aku tidak ingin menyakiti hati dua orang perempuan yang sama-sama aku cintai. Aku berada dalam dilema, ya Allah. Aku tetap ingin berbakti pada ibuku tanpa aku harus mengorbankan dan menelantarkan Najwa istriku seperti ini. Dia sendiri di negara yang asing untuk dirinya. Dia tidak punya siapa-siapa di sini selain aku. Apalagi dia mengalami kecelakaan dan aku tidak berdaya mencarinya atau bahkan menemaninya di saat dia membutuhkan aku. Ya Allah, Zat yang Maha Tahu, berikan aku petunjuk untuk jalan keluar yang terbaik bagi semuanya.
Tentu saja Tuan, karena Anda telah membayar kami dengan mahal. Kami sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan perempuan itu dengan cepat. Dia masih ada di India. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan travel milik Tuan Zain. Zain? Putra Tuan Abdullah itu? Pengusaha terkenal dari Agra? Benar Tuan. Anda tidak salah. Benar sekali. Baik. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Saya Mr. Chopra, ayah Priti. Saya ingin bicara sama kamu. Pasti Priti sudah memberitahu papanya tentang diriku dan Rehan. Tapi kenapa dia ingin menemui aku?